tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Nama Brigjen Asep Guntur Rahayu ramai diperbincangkan publik usai dikabarkan mengundurkan diri sebagai Direktur Penyidikan sekaligus PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Pengunduran diri ini merupakan buntut dari polemik operasi tangkap tangan atau OTT terhadap TNI aktif Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dalam kasus dugaan suap dan Korsmin Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Seperti diketahui setelah penangkapan Marsdia Henry Alfiandi, sejumlah petinggi TNI mendatangi Gedung Merah Putih kantor KPK. Kedatangan mereka guna membahas penetapan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Dan Puspom menyampaikan pesan dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono atas kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas periode 2021 hingga 2023. Panglima TNI merasa sangat kecewa karena tindak pidana korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Lantas bagaimana profil dan rekam jejak Brigjen Asep Guntur Rahayu? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Pria kelahiran Majalengka 25 Januari 1974 itu pernah menjabat sejumlah posisi strategis di Polri, seperti Kabak Pen Kompeten Biro Pembinaan Karir dan staf sumber daya manusia Polri. Ia juga pernah ditugaskan ke KPK pada tahun 2007 hingga 2013, atau saat masih memiliki pangkat komisaris polisi. Dalam rentang waktu itu, Pak Guntur pernah ikut terlibat mengusut kasus besar yang menjerat nama besar seperti Miranda Gultom, M. Nazarudin, hingga Angelina Sonda. Pada tahun 2013, dirinya kembali bertugas di Mabes Polri, tepatnya di Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau Ditipikor, dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Pak Guntur kemudian ditunjuk menjabat sebagai Kapolres Cianjur pada tahun 2015. Tak lama di daerah, Brigjen Asep Guntur kembali ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Wakapolres Jakarta Pusat pada tahun 2017. Hingga pada tahun 2022 beliau mengikuti seleksi Direktur Penyidikan KPK dan kemudian terpilih menggantikan Brigjen Setio Budianto yang bertugas menjadi Kapolda NTT. Selama menjabat sebagai Dirdik KPK, beliau pernah mengusut beberapa kasus besar, diantaranya korupsi di Kementerian ESDM, dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, aliran dana 11,2 miliar rupiah dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung atau MA, hingga terakhir OTT terhadap Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi.